hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Puji Tuhan, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 buat Opung Doni Teresia dan Opung Teresia Guru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mantap. Arisan Dososola mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun Opung Teresia. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibu yang kita cintai, Bapak Dr. Randu Saidi Butar-Butar dan Ibu Rosintan Dinar Borunapitupulu Opung Teresia. Kita awali acara ini dengan ibadah ucapan syukur. Kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan
dan pikiran kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami bersyukur berterima kasih karena keluarga Amang Dr. Andus Saidi Butar-Butar Rosintan Boruna Pitupulu Opung Teresia genap usia pernikahan mereka 50 tahun. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, hingga memasuki usia ke-50 tahun. Luar biasa Tuhan berkat-Mu yang mereka terima, di mana mereka menjalaninya karena Tuhan senantiasa menuntun perjalanan rumah tangga mereka. Hari ini Tuhan kami bersukacita mensyukuri segala berkat yang mereka terima, dan kami semua di tempat ini bersama-sama bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dari awal pertengahan hingga akhir di ibadah syukuran hari ini. Biarlah Tuhan menuntun acara semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas segala permohonan kami Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami layak bersekutu dengan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari rombongan arisan Saurdot dan Dosroha. Kami silakan datang ke depan dengan judul Nanggumalutsang. Tuhan
kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan pengasih yang setia kepada kami, layaklah kami mempersembahkan pujian dan syukur kami kehadiran Allah yang Maha Kudus, sebab hanya oleh karena belas kasihan dan kemurahan hati-Mu kami boleh ada seperti sekarang ini. Kami mempersaksikan kemahabesaran-Mu ya Allah. Engkau yang mengaruniakan kehidupan kepada kami hari demi hari di sepanjang waktu yang boleh kami jalani. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan akal dan pikiran yang sehat kepada kami. Tuhan memberikan iman dan kepercayaan kepada kami, secara khusus kepada Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Dia kami memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan dalam kerajaan-Mu. Tuhan juga yang memberikan keluarga kepada kami, yang mengasihi kami, mencintai kami, dan keluarga di mana kami boleh merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan Allah. Itulah juga ya Allah yang kami persaksikan pada saat ini, ketika Tuhan memanggil dan mengumpulkan kami di tempat ini dalam sujud dan syukur kami kepada-Mu ya Allah atas perbuatan-Mu yang ajaib buat hamba-Mu, orang tua kami, keluarga kami, keluarga Amang Petramus Saidi Butar-Butar, dengan Inang Rosintan Bina Baru Nabi Tukulu Oku Teresia. Di dalam cinta kasih-Mu, Engkau membentuk dan menetapkan mereka sebagai suami dan istri dalam rumah tangga yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai dengan saat ini ya Allah, ketika kami beribadah pada saat ini kepada-Mu, melihat bagaimana kesetiaan-Mu, bagaimana kasih-Mu yang begitu kokoh, yang begitu kuat mengikat rumah tangga mereka dari sejak tahun 1973 sampai dengan kini. Mereka ya Allah sebagai orang tua, sebagai opung, sebagai ayah, sebagai ibu bagi anak-anak dan keturunannya, suka duka dalam 50 tahun telah mereka jalani, manis pahit di tengah-tengah kehidupan yang boleh mereka rasakan. Mulai dari nol, mereka membangun rumah tangganya sampai dengan sekarang ya Allah,
kokoh berdiri, bahkan memancarkan kemuliaan dari Tuhan mereka. Di dalam tugas pekerjaan, di dalam karir, di dalam pengabdian di tengah-tengah masyarakat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Siapa mereka yang Tuhan di hadapanmu? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan semata, kalau bukan karena Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam rumah tangganya, tentulah mereka tidak akan melihat dan merasakan prestasi-prestasi di dalam kehidupan rumah tangganya, tidak akan melihat bagaimana kasih-Mu yang murni, yang begitu agung di dalam rumah tangganya. Ya Allah, untuk semua yang telah mereka terima, mereka rasakan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ya Allah, kami berdoa untuk orang tua kami ini, Amang Dr. Saidi Putar-Putar, dan juga dengan Inang Rosintan Dina Boru dan Itupulu, di masa-masa tuanya, seperti di waktu yang lalu, betapa besar kasih-Mu, kasih setia-Mu bagi mereka. Semakin sempurna ya Allah, hendak mereka rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka selalu sehat, mereka bergembira, bersuka cita, merasakan kebahagiaan, melihat anak cucu mereka. Demikian juga ya Tuhan, cucu-cucunya kelak menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan mereka, ikut bersaksi tentang kemahabesaran Tuhan Allah. Ya Tuhan, ketika kami berkumpul di sini, kami hendak juga mendengarkan firman-Mu. Karena melalui firman-Mu ya Allah, kami hendak dikuatkan menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami ingin bersaksi seperti keluarga hamba-Mu Amang Dr. Saidi Putar-Putar dan juga Inang Rosintan Dinar Boru dan Itupulu, supaya ke depan kami selalu mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau begitu baiknya kepada mereka, demikian juga Tuhan akan begitu baik di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami menerima sabda-Mu yang agung. Karena sabda-Mu lah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Pimpinlah seluruh rangkaian ibadah kami ini. Pimpinlah semua kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, agar berlangsung senantiasa dalam roh dan kebenaran, dan di dalam ketertiban serta keteraturan, serta kami merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Dalam kekasihan di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Amang Pendeta Agustus MM. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi bagimu. Telah
SMNTH. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Pendeta. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Amal Saidi dengan dinar 50 years golden. Wah, sehat selalu ya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa mengucap syukur. Sore ini Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan Engkau berkati setiap kami yang dengar firman-Mu. Siapkan kami terlebih keluarga besar yang ada, Amal Saidi, Inang Dinar, dan anak-anak cucu mantu semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yang punya HP ada Alkitab, bukalah. Ayo kita buka. Ya, bukan pesta yang penting, firman yang penting. Ya, kita buka Alkitab, HP yang ada kita buka semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua ayat yang genap. Oke? Baik. Sudah dapat? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini kebenaran yang memberkati kita. Hari ini kalau rumah tangga kita masih lengkap, ya kita perlu yang sudah single, yang janda atau duda, berkati anak-anak, pinopal kita, amin. Ya, supaya semua dalam berkat Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 1-11. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus sedang duduk yang perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus katanya, Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 gunung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang tangkaplah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menggunakan anggur baik bagus dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore ini kita datang menghadiri 50 tahun pesta pernikahan. Intisari dari pesta pernikahan 50 tahun adalah kita mengucap syukur berkat Tuhan kepada yang berbahagia, Bapak Saidi, Ibu Dina. Tidak hanya mereka, anak cucu mantu, tapi tidak hanya mereka, kita semua yang datang malam ini, sore ini, untuk merayakannya, karena kita boleh melihat kebaikan Tuhan.
peristiwa di Kana, ada 4 hal yang akan kita belajar. Singkat saja sore ini. Kita ingin semua mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Kita semua ingin rumah tangga kita bahagia. Kita ingin keluarga kita bahagia. Kita ingin anak-anak kita bahagia. Kita ingin keturunan kita bahagia. Tapi seringkali kita nggak tahu rahasianya bagaimana. Peristiwa di Kana dimulai dengan statement Alkitab. Dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Bapak Ibu, ternyata kenapa Rasul Yohanes harus menulis Kana itu di Galilea? Karena ternyata dalam sejarah Alkitab, Galilea adalah satu wilayah di mana para penduduknya mereka menerima kehadiran Yesus. Galilea adalah lambang di mana Yesus dipercayai, dihormati. Yohanes 4 ayat 45 bahkan berkata, penduduk Galilea menyambut Yesus. Kalau kita baca lagi Yohanes 7 ayat 1, dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sendiri ditolak di Yudea. Poin nomor 1 bagi kita sore ini, adakah rumah tangga kita menyambut Yesus? Dengar baik-baik, kita boleh pintar, kita boleh berpendidikan, engkau boleh kaya, tapi tanpa Tuhan itu sia-sia. Amin. Kita mau diberkati, anak-anak keturunan kita ingin diberkati. Mari, mulailah dengan satu langkah awal. Hiduplah di Galilea. Mulailah dengan satu konsep, Yesus ada dalam rumah tanggaku. Yesus ada dalam keluarga bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga. Di mana? Di Galilea. Amin. Berarti Tuhan tutup mujizat pertama di mujizat perkawinan di Kana sampai nantinya naik ke surga, semua ada di Galilea. Adakah hidup kita mau izinkan Tuhan berkarya dalam diri kita? Adakah kita izinkan Yesus berkarya dalam keluarga kita? Itu poin nomor 1. Bapak Ibu, di ayat 2, poin nomor 2, dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Adalah mujizat pertama Yesus. Berarti si empunya pesta, dia sudah tahu tentang siapa Yesus. Amin. Ada banyak orang hari ini, orang Kristen mungkin percaya Yesus, iya, ke gereja iya, tapi mereka tidak kenal Yesus. Hari ini 150 orang, mungkin 100 orang kita yang berkumpul di ballroom ini, tempat yang dingin. Nanti sebentar lagi kita dijamu oleh makanan. Pertanyaan buat kita sore ini, sudahkah saya kenal Yesus? Bapak Ibu, Yesus belum melakukan mujizat loh. Mujizat pesta pernikahan di Kana adalah mujizat pertama Yesus. Tapi si empunya pesta, orang tua mempelai, mereka mengundang Yesus datang masuk dalam pesta. Dahsyat nggak? Karena orang tua, si empunya pesta, dia tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hebat. Saya katakan, di masa itu orang belum kenal Yesus, tapi si empunya pesta, dia sudah tahu siapa Yesus. Mereka mendapatkan mujizat. Si Bartimeus salah satu contoh, pengemis, buta, duduk di jalan Yeriko. Dia tahu Yesus. Apa yang dia lakukan?
dia dengar Yesus mau datang ke Yeriko. Dia duduk di pinggir jalan, berdebu. Dia teriak, Yesus anak Daud, sembuhkan. Bapak Ibu, apakah respon Bartimeus itu mendapatkan pertolongan? Tidak. Berkali-kali Bartimeus berteriak kepada Yesus. Apakah Yesus langsung datang? Tidak. Di era milenial hari ini, pengenalan akan Kristus menjadi poin utama iman percaya kita. Saya ulang. Pengenalan akan Kristus menjadi poin utama iman percaya kita. Tapi pengenalanmu akan Tuhan. Bapak Ibu, karena si empunya pesta mengenal Yesus, maka dia undang Yesus. Rumah tangga kita akan diberkati kalau kita tinggal, kalau kita bersikap seperti orang Galilea. Percaya Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, lihat Bapak Ibu, pesta itu kekurangan anggur. Sering dalam hidup kita mengalami masalah. Amin. Sering kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, uangku hilang, uangku kurang, anakku masalah. Daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mengenal Kristus, setelah kita hidup di Galilea, maka yang langkah ketiga supaya rumah tangga kita diberkati dan taat. Waktu Ibu Yesus ngomong sama Yesus, apakah dia ngotot kepada Yesus? Tidak. Maria berbalik fokus kepada para pelayan. Dia cuma ngomong, apa yang dikatakan oleh Yesus, kerjakan. Bapak Ibu, seringkali hal yang ketiga yang menjadi di ayat 9 dari Yohanes 2 dikatakan oleh firman Tuhan, ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, perhatikan, air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya. Hal yang keempat, jangan pernah atur jalannya Tuhan memberikan mujizat buat kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah atur bagaimana cara Tuhan akan memberkati hidupmu. Dengar baik-baik sekali lagi, jangan pernah atur cara Tuhan melakukan mujizatnya. Si pemimpin pesta, dia nggak tahu dari mana datangnya anggur itu, tapi dia taat. Dia kasih kepada para tamu undangan. Dia tidak persoalkan itu, Bapak Ibu. Hari ini saya percaya Bapak Ibu, pengenalan akan Kristus, kepasrahan dan ketaatan kita menjadi monumental, menjadi momentum penting supaya kita mengalami mujizat. Jangan pernah tanya, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Tuhan bagaimana caranya anakku diberkati? Caranya bagaimana aku disembuhkan? Caranya bagaimana rumah tanggaku dipulihkan? Jangan pernah tanya Tuhan. Dia punya jalan sejuta cara. Kita hanya berpikir satu dua, Tuhan punya jutaan cara. Dan pemimpin pesta ini, Bapak Ibu saudaraku sekalian, dia menyodorkan kepada para tamu. Dan di ayat 10, Bapak Ibu perhatikan di sini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Perhatikan, belum selesai. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau kita hidup di dalam Tuhan,
selalu anggur yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat kita. Bukan barang sisa, bukan barang murahan, bukan anggur asam. Kalau kita mempersilahkan Tuhan datang dalam rumah tangga kita, kalau kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita, dan kalau kita pasrah dan taat kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizatnya bagi kita. Bapak Ibu, khotbah ini saya akan tutup. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Ini sebagai satu monumental statement kita. Yohanes 14 ayat 21. Saya percaya dengan seberapa pengenalan kita akan Tuhan malam ini, seberapa jauh kita mengenal Kristus, seberapa jauh iman kita sore ini kita datang sama Tuhan, saya percaya firman akan bekerja dalam diri kita, memberkati kita sepulang kita dari tempat ini. Amin. Yuk, Yohanes 14 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini sama dengan firman tadi. Engkau pegang firman, jangan pernah remehkan firman. Bapak Ibu, jangan pernah remehkan firman. Pegang firman. Sesederhana apapun engkau terima firman, pegang itu dan lakukan. Karena Alkitab berkata, kita akan dilihat Tuhan, mengasihi Dia bukan karena uang kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena siapa kita, jabatan kita di gereja, bukan. Tapi kita dilihat oleh Tuhan, mengasihi Dia oleh karena kita melakukan firman. Ini Alkitab yang bicara. Setelah kita dilihat mengasihi Dia, maka Bapa bersama Yesus, Bapa mengasihi kita. Dan tidak cukup di situ, Dia katakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus yang adalah firman Allah itu, hidup keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tetap setia Bapak Ibu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kita sambut firman Tuhan yang begitu indah,
di sore hari ini dengan menyanyikan lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan sambil menurunkan persembahan. Untuk kami berikan kesempatan doa penutup dan doa Bapak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan akhiri ibadah kami. Berkati acara sukacita setelah ini Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berkati. Dan biarlah pengucapan syukur kami ini Tuhan, kami mensempurnakan di dalam satu doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat kasih dan anugerah dari Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus, memberkati kita semua mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kehidupan kita, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah selesai mengakhiri ibadah ini, mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Akan mendengarkan profil Bapak Dr. Ambesaidon Termuntar, Putri Doli dan Bersintan Dinar Pulau Putri Boru yang akan disampaikan oleh Bapak
Sebelum buka SHMM Opuni segera. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Horas. Anggo horas sebagai Shalom. Horas. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita benar-benar bersukacita. Saya teringat ayat emasnya juga di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan mana? Kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saidi Putar-Putar adalah anak Sigal. Beliau 8 bersaudara, 2 putra, 6 perempuan. Keturunan dari bapak Ephraim Putar-Putar dan Teoria Boru Hasibuan. Semasa SD beliau ada di Sigal. Sigal itu adalah Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, percis 2 bulan setelah kemerdekaan. Bisa kita bayangkan negara Republik Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Bukan yang beda. Jadi ada yang protes, bukannya Meuda, itu di KTP amangnya. Itu rahasia kami. Yang sebenarnya ini, soalnya ada saksi di sebelah itu, si Mayor Jenderal Rudolf. Nanti dia protes. Ya, jadi beliau SMM ada di Balige, SMEA, dan kuliah di Medan. Kemudian kuliah lagi ke Bandung. Setelah dari Bandung baru ke Jakarta. Kurang lebih umurnya 28 tahun atau sebelumnya 27 tahun bertemulah dengan seorang putri yaitu Rosintan Dinar Boru Nabitupulu Boru Radai Nabitupulu. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikat suatu perkawinan atau nikah kudus, yaitu pada tanggal 22 Maret 1973. Jadi sebenarnya 50 tahun itu 4 hari yang lalu. Tetapi karena waktunya yang tepat, hari libur hari ini, maka hari ini kita laksanakan ucapan syukur ini. Kemudian perjalanan karir beliau kerja di pelabuhan kurang lebih 25 tahun, yaitu PT Pelindo. Kemudian beliau juga menjadi, Tuhan memberikan kasih karunia menjadi wakil rakyat kurang lebih 2 periode. Kesuksesan seorang Saidi Putar-Putar bukan hanya karena dirinya, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ada di balik itu salah satu wanita. Siapakah dia? Yaitu Rosintan Dinar Boru Nabitupulu. Lah, mana itu? Wah, sosialita. Maklum ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Tuhan memberkati 4 putra, yaitu putra pertama adalah Ricky Bronson Putar-Putar. Kami harapkan abang Saidi dan kakak di depan. Baru Ricky Bronson. Nah, abang di kanan.
Nah, beberapa anak pertama Ricky Bronson putar-putar, sebenarnya namanya Ricky ini ada nama dari Oppo, yaitu Raja Putar. Makanya orang tua kami disebut Oppo Raja Putar-putar. Nah, beberapa tahun setelah umur kurang lebih 30 tahun, Ricky Bronson juga mengikat janji dengan Borin Rajai Boru Simbolon, yaitu Marta Saulina Boru Simbolon. Dan kepada mereka dikaruniai 2 anak, 1 putri yang cantik, yaitu Teresia Boru Putar-putar dan Timothy Putar-putar. Anak kedua, Ramli Putar-putar, sarjana ekonomi MM. Menikah dengan Boru Rajai Christine Natasha Boru Sibarani SIKOM. Dan kepada mereka juga dikaruniai Tuhan 2 putra putri. 1 putra namanya Felix Julian Putar-putar dan Carissa Cecilia Boru Putar-putar. Dan Tuhan juga mengaruniakan anak ketiga, yaitu yang baru saja meraih gelar doktor hukum, yaitu Dr. Insinyur Juroy Putar-putar SHMH MM. Tepuk tangan dong. Dan Juroy menikah dengan putri dari hula-hula kami, yaitu Lai Aritonang, yaitu Leni Novita Boru Aritonang SEMM. Dikaruniai 2 juga, 1 putra, 1 putri. Namanya Jovan Farel Putar-putar dan Lija Zela Damelia Putar-putar. Kenapa Jovan ini lebih tua dari cucu-cucu yang lain? Pasti bertanya dong. Karena dari 4 putra Pak Saidi Putar-putar dan Ibu Rosinta Dinar ini, yang pertama menikah adalah Juroy, baru Ricky, Ramli, baru yang terakhir, last but not least, anak yang terakhir yang 99% mirip dengan Pak Saidi Putar-putar. Inilah dia, Remedi Putar-putar Esa. Jadi orang bilang ini adalah kopi asli, kopi paste. Dan beliau menikah dengan Boru Rajai Rovina Boru Seragi, Roveni Boru Seragi, sarjana ekonom, dan dikaruniai ini baru 1 putra. Wah, ini yang paling kocak lagi nih. Ini fotokopi yang kedua, namanya Pero El Nino Putar-putar. Jadi kalau Saidi, Remedi, Pero berfoto, ini persis generasi pertama, kedua, ketiga. Tingkahnya pun beda kan? Dia naik motor ini. Dan itulah sekilas perjalanan hidup dari Abang Saidi Putar-putar dan kakak Rosintan Dinar Burnabitubulu yang kita sebut sekarang namanya Oppo Teresia Putar-putar dan Burnabitubulu. Sarame. Oke. Dari sebelah sini aja. Kasih cinta.
Suap-suapan berdua. Satu. Sama-sama ya, sama-sama. Kasih Bapak. Sama-sama kasih. Mama kasih. Ayo foto, ayo langsung. Aduh asiknya. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Momen yang sangat indah ini. Sekarang anak-anak akan menyanyikan lagu. Semua berkumpul. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. kedepannya supaya menjadi penyanyi-penyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Silahkan duduk semuanya. Mulia deh. Ila kamu kesempatan atau kata kami udah Nabi dulu. Mulia deh mah
perjuru ketuhatan didengar di basana namang lew kayu pasok di kita sanhubna diri-diri dari tubuh-tubuh kita gerup seringan tapi kita marahi pasok dan tarik kembali bagasok hopar mai tu ko jojo nilai kulo ibu taku makalasok mempersaudi hom perkulmi tadi nguruna merayakan ulang tahun pernikahan nilai kulo ibu taku pada 50. Kemudian di saudara di partikian lasroh aku di dalam kulo iwotokku sarung pada pernikahan 50 umur pitu lalu alai sesongon dan 50 wida seluruhnya kita makan langsung sudah akan ada utang akan ada utang di lasroh itu tidak musisi akan bere doa kamu berilah nak berhukum reta seluruhnya sudah mulutute ambur diba nahulah sehat pos ambur anggotanya sekali totok main biar cepat nanti subuh sehat kembali sama seperti kakak-kakaknya abangnya dinaik kudoi motok tomat tidak totok kahi pasok gudang mau mengiru gacak di umur alai aku nak perlu hahi pasok itu ala disak kami udah gitu dulu dinaik kurang itu siga jamur hamu totong di doa di Tuhan ta tuk di hamu di perjalanan mulu behitu tamiro di perjalanan di ngulu dinaik kudo ibodokku takas dinaki songon nai jahon di lekon naki songon nahurang takas naki pacahon naki ia adalah konda wujui si korro di nama naru itu di singaw au inna dahu naki alai di kuari lumar dia bangai alai mau lihat tema modern nasional deh jadi mau lihat tema di perdalan di ngulu munai lai di halasok kamu di persaudiok kamu dosa di nak kapasu-pasui nak pesa di lengun di bagasan akka negeri perdalanan lingguli. Ani mau lihat mana Tuhan di bertikiro, di batu Tuhan itu Tuhan maka pasu-pasu nak berhidup kelas niroa mencapai maafi baru mengidu kita seduhna terlupa bisokkan hula-hula totong matok sikit jauh lek kulo ibotok kuliah gasak kai pasu bayi itu seduhna ka perenami doh buru nabi dumoh mai akka bahu somoni masak kami hula-hula nabi dulu. Sama guru Sibuan enak banget ya nyuruh orang tua. Shalom. Luar biasa, dahsyat. Tuhan memberikan anugerah kepada bere kami, guru kami Dr. Agus Saidi Putar-Putar dengan guru kami Dina Nurnatukul. Tadi kita sama-sama dengar dari pendeta, Bapak Pendeta, bahwa semua itu bukan karena kehebatan Dr. Agus Putar-Putar, Saidi Putar-Putar dan guru kami, tapi adalah karena Tuhan yang hebat. Tepuk tangan buat Tuhan. Di 50 tahun bukan waktu yang singkat ya. Pasti banyak pengalaman, suka duka dan lain-lain. 50 tahun di dalam bina keluarga, tetapi buat saya kesannya adalah keluarga ini memang luar biasa sekali, saya bilang. Sejak saya kenal, belum pernah saya lihat ada tindakan yang kata orang Batak kecangon. Selalu jadi teladan. Dan saya yakin bahwa keluarga besar Putar-Putar
keluarga besar Neptupulu juga bangga melihat keluarga ini. Sebagaimana kami tulangnya juga bangga pada keluarga ini. Terima kasih. Sambutan saya ini akan dilanjutkan oleh Asyikuan, bapakku saya, dan akhir kata dari saya adalah Happy Wedding Anniversary yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Jadi mula tema itu harta selamat ulang tahun pernikahan ke-50 tu berengani di Songate. Kami siap tulangmu mulai dari kami tutuani mulau mamerin sian kami tulang muna hamuna saluna pinok parni botok kuna gabi 50 tahun emas. Jadi perjalanan hidup di Amang Buru tertulis dengan titai masa mulai siaha menekon Amang Buru sampai detik ini. Molohami siang tulangmu horok nayas kasih yang tidak berkesudahan. Bos aku kosong ini abe molohi ngoti botok kuna julu markabal kami siap beli gitu sigau, dan kami sangat merasakan itu horok nayas. Dan sampai detik ini mulai tema di Tuhan dilihat dia buru di sana, dan juga anak buruku kalau tertulis di sini Rosentan Dinar, di situ tulisan tapi 70 tapi aku bacanya Hasibuan, buru Hasibuan jala alau pakilalau kami do buru juri buru nami mulai di Tuhan memberikan itu kepada kami anugerah juga. Ima holong na ias dan moloh sian hubai itu tami sian hamuna saluna, terutama dia mengguruku siap akan bawa ni ibotok kudoh laiku. Tanggung jawab itu sangat besar, dan itu hidup hubai tami hami tulangmu bohado berekor maka jodoh kaki motor nak dikado ya bahwa motor bicara tentang saya ini, kami bicara tentang Sebulon, kami bicara tentang Sinenggolan, Cinadadap dan seterusnya. Namun kusimine sampai si motor alanya saru pado burju dan dokter burju Cisaidi Sebulon. Mana nak berkusimina tidak sarupa mana dia bebas Jepang seperti itu yang kami rasakan. Dan juga bukan cuma aku nak kau pukul hasil begitu. Jadi mula-mula nama komplain sok ini mungkin bisa sepihak kali do buku ya. Aku kenal Bunggu itu di Jakarta ini ceritanya juga begitu. Berarti holongi nahu rasa kami samanya. Mulai dari Tuhani ditambah Tuhani di hamuna pasu-pasu hamuna amang guru nami dok pinok parmu saluna. Dan sampai detik ini kami juga sangat merasakan itu holong muna saluna. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya di Watama nama ngalewok pasu-pasuna di saluna keluarga ni botakku pura jahutan ayo pura jahutan orangku ayo na melekat di utuh nami di pinong pariuk pusi raja hutan ate mulate mari tuata mulate mah untuk atas yang tulang rorobot Sibarani. Kami panjatkan kepada Tuhan karena kita bisa bersyukur berjumpa di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 Amang Buru dan Namburu. Kami sangat bersuka cita sudah diundang ke sini dan juga diberi kesempatan untuk memberi sepatah kata. Dan saya di sini mewakili tulang rorobot Sibarani. Jadi kalaupun kami tidak seberapa yang datang ke sini Amang Buru, semoga tidak mengurangi sukacita malam hari ini. Jadi memang Amang Buru dan Namburu ini salah satu
inspirasi saya karena ya selama 50 tahun mereka sudah menjalani bahtera pernikahan dan juga bukan hanya sebagai seorang suami tapi juga seorang abang ya, Marha Maranggi. Saya juga senang melihat kekompakan Amang Boru di sini. Semoga tetap juga bisa kompak dan juga sebagai orang tua untuk lelai kami di sini. Kami sangat senang juga melihat semuanya juga kompak. Semoga Amang Boru dan Namboru diberikan kesehatan dari Tuhan dan juga tetap menjadi sumber saluran berkat bagi orang sekitar dan juga keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kata hula-hula anak manjaya. Ada 4 keluarga, kami persilahkan sebagai utusan. Waktu dan tempat kami sediakan. Mohon izin komandan, karena ada senior saya di sini. Buat Laya dan Ito dan seluruh anak-anak, kami sebagai besan sangat berbangga karena besan kami dan Ito kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Mudah-mudahan Laya dan Ito dan seluruh keluarga besar, dari apa yang kita mintakan pada malam ini, Tuhan tetap memberikan jalan terbaik. Tuhan tetap memberikan suatu kesempatan untuk berkarya untuk masa-masa selanjutnya. Mau katahi dalai panjang lebar karena suka duka, tapi sekarang Tuhan memberikan terbaik, bahwa apa yang Laya rasakan sekarang itu adalah yang terbaik ya Laya ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun perkawinan yang ke-50, dan mudah-mudahan seluruh Pokparan bisa mengikuti jejak Laya dan Ito ini. Kami mengharapkan dari besan Laya ini, kami ada berapa? Tadi saya ditunjuk Homa Indah Bang Takubolon, Homa Indah lengkap Bang Sudiro. Harapan kami supaya semua hela kami, boru kami, pahopu kami jadi manusia yang berguna untuk masa-masa selanjutnya. Tepuk tangan untuk semua tutu dan anak-anak kami. Jadi semua lain, selamat merayakan hari pernikahan yang ke-50. Dan tadi dari Nabi Tupul mengatakan, terlihat walaupun sudah merayakan hari pernikahan ke-50, tapi kelihatannya sekarang masih segar bugar. Itu adalah karena berkat Tuhan dan iman lain dan itu yang tetap hidup dan tetap menggantungkan diri kepada pengasihan Tuhan. Mudah-mudahan membawa berkat yang baik untuk masa-masa selanjutnya. Horas madilaiku, horas di kita narodi inganano.